Papua kembali mewisudakan 419 wisudawan wisudawati. Siswa SD Impres Wosi Kabupaten Manokwari dengan semangat menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 dengan berbagai lomba. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Rabu 10 Agustus 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Estika, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Pemirsa, Universitas Papua kembali mewisudakan 419 wisudawan wisudawati program doktoral, magister, sarjana dan diploma periode 3 tahun 2 akademik 2021-2022. Universitas Papua akhirnya mewisudakan 419 wisudawan wisudawati dalam rapat terbuka Senat Universitas Papua. Dengan sorotan tema tahun 2022, Unipa terus menghasilkan SDM yang cerdas, kompetitif, dan mandiri guna menjawab tantangan era new normal. Wisuda dilakukan secara tatap muka dan dihadiri 419 wisudawan dan wisudawati dari program doktoral, magister, sarjana, dan diploma periode ke-3 tahun 2021-2022. Lazarus Indo, perwakilan wisudawan wisudawati mengatakan, dengan keberhasilan yang didapat saat ini jangan menjadi puas, tetapi teruslah mengasah diri. Lazarus menuturkan dengan belajar, maka semua bisa menjadi orang berguna bagi nusa dan bangsa. Merasa cepat puas diri dengan capaian hari ini. Jangan memberikan titik dalam pendidikan, tetapi belajar terus sampai akhir hayat. Stay unit. Mari kita terus mengisi diri dengan keilmuan, terus mengasah kepekaan rasa dan tentu saja mengamalkan ajaran agama secara baik dan seimbang. Teruslah berjuang dan ukirlah prestasi. Capailah cita-citamu setinggi langit dan membawa harum nama Universitas Papua tercinta ini. Dan bagi mahasiswa yang masih berkuliah tetap berproses karena dari proses itu Anda pun akan sampai pada hasilnya yaitu turut wisuda. Sementara itu, Gubernur Papua Barat dalam sambutannya yang dibacakan staf ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Tamrin Payapo mengatakan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus diantisipasi secara cermat karena peningkatan kualitas perlu terus-menerus ditingkatkan agar dapat menciptakan kepercayaan masyarakat kepada lembaga pendidikan. Masyarakat tentunya kerja semakin dituntut kualitas. Untuk itu, peningkatan kualitas perlu dilakukan secara terus-menerus karena kualitas yang menentukan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Kualitas pendidikan akan memberi dampak yang signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia dan daya saing bangsa dalam percaturan global. Oleh karena itu, untuk kepentingan masa depan bangsa, marilah kita wujudkan komitmen yang kuat untuk memberikan pendidikan yang terbaik kepada masyarakat. Rektor Universitas Papua, Meki Sagrim, dalam sambutannya mengatakan, tahun 2022, Universitas Papua telah mendapat akreditasi baik sekali, sehingga untuk lulusan tahun ini, para wisudawan, wisudawati diwisudakan dan keluar dengan 3 surat, ijazah, sertifikat, akreditasi jurusan, dan juga akreditasi kampus. Hal ini membuktikan bahwa semua lulusan Unipa siap berbakti untuk negeri. Adalah lulusan yang untuk pertama kalinya keluar dengan kepala tegak. Kenapa dikatakan demikian? Karena kalian hari ini akan keluar dengan membawa
3 sertifikat. Sertifikat yang pertama adalah ijazah yang tadi diserahkan di depan. Yang kedua adalah sertifikat akreditasi program studi di tidak ada lagi yang lulus tanpa sertifikat atau program studinya tidak diakreditasi. Yang kedua adalah Universitas Papua telah diakreditasi dan silakan membawa sertifikat itu untuk keperluan mau melanjutkan studi baik di dalam maupun luar negeri, mau mencari pekerjaan baik di lembaga-lembaga nasional maupun internasional, termasuk dalamnya bekerja di kementerian yang ada di Republik Indonesia. Dengan diwisudakan 419 wisudawan wisudawati, maka Universitas Papua telah kembali mencetak ribuan sumber daya manusia Papua yang siap membangun Indonesia, terlebih khusus membangun tanah Papua. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Dirlantas Polda Papua Barat memaparkan sejumlah pelanggaran lalu lintas mulai dari bulan Juli hingga bulan Agustus di wilayah Papua Barat yang mengalami peningkatan. Dirlantas Polda Papua Barat Kombes Pol Radian Kokrosono kepada awak media menyebutkan sosialisasi yang dilaksanakan Dirlantas Polda Papua Barat dan jajaran lantas ada sebanyak 363 selama bulan Juli. Kemudian pelanggaran kasat mata yang terlihat tidak tertib budaya lalu lintas, tidak menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor TNKB, dan tilang ada 83 selama 2 minggu pada bulan Juli, serta 138 teguran. Radian mengatakan kebanyakan pelanggaran tidak menggunakan helm, tapi ada juga yang helmnya tidak memiliki standar SNI, dilakukan tilang sebanyak 111, anak di bawah umur yang kena tilang sebanyak 25. Kemudian pelanggaran lain-lain ada 8 diantaranya kelengkapan kendaraan dan tidak membawa SIM. Sosialisasi tetap kita laksanakan. Jadi kebanyakan kalaupun petugas bertemu dengan masyarakat dan memungkinkan masyarakat itu mengambil helmnya, kita beri kesempatan. Sehingga kita catat sebagai sosialisasi. Mereka balik ambil helm, kemudian mereka berkendaraan kembali. Tapi kalau tidak memungkinkan karena itu modus, ya kita tilang. Ini sosialisasi sebanyak 363 selama bulan Juli. Kemudian ini yang saya tekankan 3 pelanggaran yang kasat mata yang terlihat bahwa kita nggak tertib budaya berlalu lintas di lapangan ini 3 ini. Tidak menggunakan TNKB. Ya. Ini pelanggaran TNKB. Jadi pelanggaran TNKB itu bisa tidak menggunakan TNKB atau TNKB yang nggak sesuai dengan spekteknya. Ini pelanggaran TNKB, ini pelanggaran TNKB ya. Siap. Ya. Bukan tidak gunakan TNKB saja. Ini pelanggaran TNKB. Tilang ada 83. Ini selama 2 minggu bulan Juli. Kemudian teguran ada 138. Ini tidak dipandu hari saja. Kemudian masalah helm, kebanyakan tidak gunakan helm, tapi ada juga yang helmnya tidak sesuai dengan SNI. Kemudian di bulan Agustus baru masuk hari ke-9 sosialisasi, ada 492 tidak menggunakan TNKB, ada 35 tilang. Kemudian pelanggaran helm sebanyak 97, anak di bawah umur yang mengendarai motor ada 14 tilang, dan pelanggaran seperti perlengkapan kendaraan dan tidak membawa STNK dan SIM ada 14. STNK. Ya. Bulan Agustus baru 2 minggu nih ya. Kan berapa? 8 hari, 9 hari. Minggu kedua ini minggu kedua. Sosialisasi ada 492. Kemudian tidak menggunakan TNKB ataupun pelanggaran TNKB ada 35 tilang. Kemudian masalah helm, pelanggaran helm banyak nih, ada 97. Ya. Kemudian anak di bawah umur ada 14 tilang. Dan yang lain-lain ada 14. Ada kelengkapan kendaraan, ada tidak membawa STNK dan SIM. Penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di wilayah jajaran Polres yang ada di Papua Barat akan terus ditingkatkan oleh anggota lalu lintas di lapangan.
Nata Indokrawai, TVRI Papua Barat melaporkan. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Juniman Huta Gaul pada Rabu 10 Juli 2022 melantik Kolonel Laut Ridho Sihombing sebagai asisten pidana militer. Kejaksaan Tinggi Papua Barat dalam struktur birokrasi mengalami penambahan struktur yaitu asisten tindak pidana militer. Hal ini dilakukan agar tugas dan fungsinya dapat berjalan dengan baik. Untuk itu Rabu 10 Agustus 2022 dilangsungkan pelantikan Kolonel Laut Ridho Sihombing sebagai asisten pidana militer yang dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Ridho Sihombing dengan jabatan lama Kaotmil 421 Manokwari, Babinkum TNI dengan pangkat Kolonel Laut ditetapkan oleh Jaksa Agung sebagai asisten tindak pidana militer dengan kelas jabatan 12. Pelantikan berlangsung di Aula Kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat yang ditandai dengan pembacaan surat keputusan Jaksa Agung, surat perintah Kati Papua Barat, pembacaan sumpah janji, penandatanganan berita acara serta pernyataan tanda pangkat. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat dalam sambutannya menyampaikan jabatan asisten pidana militer merupakan jabatan yang baru dalam struktur birokrasi. Oleh sebab itu diharapkan adanya koordinasi yang baik dengan asisten yang lain dalam penanganan perkara. Asisten pidana militer merupakan struktur baru di Kejaksaan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021. Selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 1 Tahun 2021. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Aspidmil. Saya berharap Aspidmil dapat berkoordinasi dan bersama dengan asisten yang lain, dan diharapkan dapat mengkoordinasikan dan menjadi jembatan dalam penanganan perkara yang melibatkan oknum TNI. Selain membangun koordinasi dengan asisten lainnya, Kajati juga berharap asisten pidana militer dapat membangun komunikasi dengan TNI sehingga adanya penguatan dengan penyidik militer. Aspidmil juga diharapkan dapat membangun komunikasi yang baik dengan rekan-rekan TNI. Dengan adanya Aspidmil, ini bersifat komplementer dan saling mengisi dan menguatkan antara penyidik Polri dengan Aspidmil untuk menjadikan satu kesatuan penuntutan yang menjadi asas fundamental berbagai belahan negara. Dengan adanya Aspidmil ini harus mampu bergerak cepat sehingga dapat menjawab harapan masyarakat terkait peradilan militer. Namun sesungguhnya itu merupakan bentuk ekspresi perhatian dari masyarakat yang di dalamnya terkandung harapan dan sekaligus tuntutan agar kejaksaan sebagai institusi penegak hukum senantiasa dapat menjalankan tugas pokok dan peran fungsi serta kewenangan yang telah diamanatkan oleh undang-undang secara konsisten dan sungguh-sungguh. Guna membangun kejaksaan sebagaimana yang diharapkan, Kepala Kejaksaan memberikan pokok penekanan tugas yang harus dilaksanakan oleh asisten tindak militer serta terus melakukan pengawasan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Siswa SD Impres Wosi Kabupaten Manokwari dengan semangat menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 dengan menggelar sejumlah lomba yang dilaksanakan selama 4 hari yang berlangsung di lingkungan sekolah. Setelah 2 tahun berhenti akibat pandemi COVID-19, Sekolah Dasar Impres 22 Wosi baru kembali menggelar lomba gaung mini, lomba mewarnai, lomba menggambar, dan lomba cerdas cermat dalam rangka menyongsong HUT Negara Republik Indonesia ke-77 tahun 2022. Lomba yang diikuti mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 SD akan berlangsung selama 4 hari, mulai dari tanggal 10 hingga 14 Agustus 2022. Kepala SD Impres 22 Wosi Ana Romayomi mengatakan tujuan daripada kegiatan ini adalah untuk kembali mengasah anak-anak mereka, khususnya lomba cerdas cermat yang sempat vakum selama pandemi COVID-19. Ia berharap melalui lomba yang dilaksanakan dalam rangka menyongsong HUT 17 Agustus bisa kembali menggugah mereka tentang sejarah kemerdekaan negara Republik Indonesia dari para pahlawan bangsa. Untuk mengorek kembali sejarah, khususnya proklamasi 17 Agustus, sejarah. Jadi kami tidak ada pelajaran dari luar, dari sejarah-sejarah yang lain, kami bawa khusus untuk Hari Kemerdekaan saat ini.
Kepala sekolah mengatakan selesai daripada kegiatan ini, pihaknya masih memiliki kegiatan puncak pada tanggal 17 Agustus, yaitu pertandingan gawang mini yang akan diikuti para guru SD Inpres 22 WOSI. Selesai kegiatan ini kami masih punya acara puncak yaitu hari H nanti tanggal 17. Itu kegiatan khusus untuk guru-guru. Selesai upacara kami akan melaksanakan bermain bola gawang mini untuk khusus guru-guru ya. Selain mengikuti berbagai lomba menyongsong Hari Kemerdekaan RI ke-77, siswa-siswi yang mendapat juara 1 hingga juara 3 akan mendapat apresiasi berupa uang pembinaan dan piala dari sekolah. Nathan Lokerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, protes kinerja 2 maskapai penerbangan di Papua Barat, penjabat Gubernur Papua Barat menyuruh Dinas Perhubungan untuk melakukan pertemuan dengan 2 maskapai tersebut. Merasa kinerja 2 maskapai penerbangan yang melayani rute di Papua Barat dengan aturan yang sangat dibebankan kepada masyarakat, contohnya ketika transit di bandara, penumpang harus turun dengan membawa semua barang bawaannya. Hal tersebut diprotes keras oleh penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw. Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw saat mengunjungi Kota Sorong disampaikan langsung kepada Sekda Kota Sorong bahwa ia sangat protes kepada maskapai penerbangan yang memiliki aturan ketika transit, penumpang harus turun membawa seluruh barang bawaan dari dalam pesawat. Peraturan yang dilakukan oleh maskapai ini sangat menyusahkan masyarakat dengan bawaan barang yang sangat banyak. Saya bilang sama Pak Sekda, perilaku Batik Air, Lion Air ini saya orang yang sangat memprotesnya. Kenapa? Setiap tempat transit wajib bagi mereka turunkan penumpang berikut barang-barangnya. Ini aturan dari mana? Tidak ada aturan di Republik ini. Itu artinya kita yang kurang care. Rakyat ini kasihan, dijajah lagi. Padahal penjajahannya sudah habis di muka bumi ini. Tapi masih ada sikap-sikap seperti itu. Kalau ya bapak-bapak pimpinan Eselon 2, Eselon 3, Bapak Ibu dari OPD, dari masing-masing ini kan paling bawa tas kecil saja toh. Tarik kadang-kadang kasih masuk di bagasi. Tapi coba lihat mama-mama dorang itu. Nenek-nenek dorang. Bawa barang dengan kresek-kresek gitu kadang-kadang. Hanya turun untuk dicek. Mengartikan apa itu? Sistem mereka yang tidak jalan. Kewajiban mereka harus memperlengkapi sistem itu. Tapi mereka makan tulang. Mereka tidak bayar orang untuk membuat sistem yang benar. Sehingga mereka korbankan rakyat. Saya protes ini. Pak Sekda, Bapak, pimpinan OPD, terjemahkan ini. Ini betul-betul penjajahan. Dari dulu, saya waktu Kapolda juga sudah pernah protes itu. Kalau protes saya itu, saya tidak mau turun. Kalau mereka umumkan, seluruh penumpang harap turun dan membawa perlengkapannya masing-masing. Saya bilang, saya tidak turun. Saya panggil petugasnya, saya bilang, kau tunjukkan sama saya aturannya. Baru saya patuh dan taat sama kau. Ya, ini namanya mau-mau saja, kerja mau-mau saja. Penjabat Gubernur Papua Barat dengan tegas memprotes kinerja 2 maskapai. Diharapkan OPD teknis dapat melihat hal tersebut. Waterpauw menjelaskan, sejak ia menjabat sebagai Kapolda Papua Barat, ia sudah melakukan protes hal yang sama terkait sistem kerja 2 maskapai tersebut. Untuk membicarakan hal kinerja 2 maskapai ini, penjabat gubernur menegaskan selagi masih menjabat sebagai gubernur, ia akan melakukan pertemuan dengan Menteri Perhubungan untuk menyampaikan masalah ini. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan.
Pemerintah Kabupaten Manokwari menggelar sosialisasi ruang terbuka publik kepada masyarakat terdampak dari area rencana pembangunan. Pemerintah Kabupaten Manokwari dalam perencananya di tahun 2023 akan mengubah wajah Kabupaten Manokwari menjadi ibu kota provinsi yang memiliki ruang terbuka publik yang dapat berfungsi sebagai sarana umum bagi masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas. Rencana pengembangan ruang terbuka publik yang hendak dilakukan oleh Pemda Manokwari diantaranya lapangan Borarsi yang telah disetujui oleh pemerintah pusat dan siap untuk dilakukan pembangunannya di tahun 2023 mendatang. Rencana ini tentu membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, terutama masyarakat yang berdomisili di sekitar area pembangunan. Untuk itu, Rabu 10 Agustus 2022 dilakukan pertemuan sekaligus sosialisasi kepada masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Bupati Manokwari Hermus Indo dalam arahannya menyampaikan untuk mengubah wajah Kabupaten Manokwari tentu membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Untuk kita mau merubah ini kota, membangun kota ini jauh lebih baik, ya pasti kita bisa berubah. Tetapi Bapak Ibu, perubahan itu terjadi dalam dua dimensi, yaitu perubahan dari dalam dan juga perubahan dari luar. Ya, kalau dari dalam itu atas kesadaran kita mau berubah. Kalau dari luar orang lain memaksa untuk harus kita berubah. Jadi komitmen dan juga niat kita sama-sama untuk bagaimana kita mewujudkan kota ini untuk bisa jauh lebih maju dan juga modern ke depan. Lebih lanjut disampaikan Bupati Hermus bahwa dalam mengubah wajah Manokwari harus ada harga yang dibayar. Untuk itu pemerintah kabupaten telah siap. Harga, tapi masyarakat juga harus bayar harga, gitu. Sama-sama bayar harga supaya yang bagus ini kita dapat sama-sama dan kita nikmati sama-sama. Jangan pemerintah bayar harga, masyarakat nggak mau bayar harga. Waduh, nggak bisa ini. Iya. Tidak bisa, kita tidak bisa dapat yang bagus. Jadi pemerintah dan masyarakat harus sama-sama. Nah, karena itu ya pembangunan itu pasti ada dampaknya. Ya, dampak terhadap apa? Ya, terutama masyarakat yang memiliki objek bangunan yang ada di sekitar. Ya, tapi pemerintah tentu tidak membuat masyarakat rugi sama sekali tidak. Ya, pemerintah mau ya, lahan yang ada di sekitar situ mari kita serahkan untuk ini dibangun dan ditata untuk kebaikan kita sama-sama. Tapi ada juga yang nanti pemerintah kasih ya untuk Bapak Ibu ya, terutama yang punya objek bangunan. Selain ruang terbuka publik, pembangunan Pasar Sentral Sanggeng dan Pasar Wosi juga telah disetujui oleh pemerintah pusat untuk dilakukan pembangunan di tahun 2023. Untuk itu dukungan yang baik dari masyarakat sangat diharapkan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Sosialisasi Dasawisma di Kelurahan Wosi, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Manokwari mengajak warga Kelurahan Wosi harus ikut menyukseskan 10 program PKK. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga PKK Kabupaten Manokwari, Febelina Indo, Rabu pagi melaksanakan sosialisasi Dasawisma di kantor lurah yang dihadiri seluruh ketua RT RW dan masyarakat di Kelurahan Wosi. Dasawisma adalah kelompok ibu berasal dari 10 kepala keluarga rumah yang bertetangga untuk mempermudah jalannya suatu program seperti pengembangan RT RW maupun pembentukan posyandu di masing-masing lingkungan. Tujuan kelompok Dasawisma ini sekaligus membantu kelancaran tugas-tugas pokok dan program PKK Kelurahan. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Manokwari, Febelina Indo berharap pertemuan dari sosialisasi ini, program PKK, terutama Dasawisma yang ada di Kelurahan Wosi bisa segera dibentuk dan dapat kembali mengembangkan setiap posyandu yang saat ini belum berjalan maksimal. Baik, maksud dan tujuan dari pertemuan kita hari ini bersama dengan 17 RW dan 67 RT adalah program PKK yaitu pembentukan Dasawisma di Kelurahan Wosi, dan hari ini sudah kami sepakati 17 Dasawisma akan dibentuk dan dari 17 Dasawisma itu juga akan dikembangkan posyandu di wilayah Kelurahan Wosi dengan harapan 10 program PKK dapat dilaksanakan di Kelurahan Wosi untuk keluarga yang sejahtera mandiri di Kelurahan Wosi.
Sementara itu, Lurah Wosi Yonatan Mandacan melihat selama ini dasawisma yang ada di wilayahnya belum berjalan baik. Ia dengan tegas meminta kepada seluruh RT RW segera menyiapkan dasawisma di masing-masing wilayahnya agar Kelurahan Wosi memiliki dasawisma yang ada seperti di kelurahan lainnya yang ada di Kota Manokwari. Kepala Kelurahan Wosi yang saya harapkan juga berbentuknya dasawisma, karena Kelurahan Wosi tidak punya dasawisma. Makanya sekarang ini saya tegaskan kepada RT RW harus siapkan 17 RW ini harus punya dasawisma, supaya kami Kelurahan Wosi juga memiliki dasawisma seperti kelurahan yang lain. Sekian. Pak, jadi Pak RT, jadi sampai saat ini Kelurahan Wosi belum memiliki dasawisma ini ya? Cuma satu dasawisma. Oh, dasawisma Melati. Dasawisma Melati ya? Itu yang diharapkan dalam tahun ini bisa terbentuk. Semua kelurahan punya dasawisma, sedangkan Kelurahan Wosi tidak punya dasawisma, cuma satu. Makanya sini diharapkan, saya harapkan kepada RT RW yang berfungsi dan mereka berfungsi untuk segera membuat dasawisma. Gitu. Seperti kelurahan-kelurahan yang lain. Yang ada di Manokwari ya? Baiklah. Sebelumnya, Ketua PKK Kelurahan Wosi Yuliana Mandacan mengajak seluruh warga beserta pengurus PKK Kelurahan Wosi dapat bekerja sama membangun wilayahnya agar program dasawisma yang nantinya dilaksanakan bisa berjalan dengan baik. Untuk kelurahan tersebut, marilah kita bisa bergandeng untuk bekerja sama membangun tim penggerak PKK Kelurahan Wosi untuk lebih maju dan lebih baik bagi kedepannya. Pada kesempatan ini, dengan hormat, saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Wosi dengan hormat memohon kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Manokwari untuk menyampaikan materi terkait. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Bupati Maibrat Bernard Sagrim bersama Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Gereja Baptis Anugerah Indonesia atau GBAI Pendeta Matias Iyarolo meresmikan dan mentahbiskan gedung gereja termegah Jemaat Bethel Ikuf di distrik Aitinyo Raya. Berdirinya Gedung Gereja Baptis Anugerah Indonesia GBAI Jemaat Bethel Ikuf pada tanggal 19 Agustus 2018 menjadi pergumulan panjang bagi jemaat setempat. Dan bertepatan pada tanggal 9 Agustus 2022, gedung gereja termegah dibangun di tengah kampung Ikuf, distrik Aitinyo Raya, akhirnya diresmikan dengan menghabiskan dana sebesar 2,5 miliar rupiah. Bupati Maibrat Bernard Sagrim bersama Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Pendeta Matias Iyarolo dan disaksikan Dandim 1809, Maibrat melakukan peresmian penekanan sirine dan pembukaan selubung papan nama gereja GBAI Jemaat Bethel Ikuf. Gereja yang dibangun di atas tanah berukuran 116 x 50 meter persegi dengan luas bangunan gereja 14 x 26 meter persegi dapat menampung ratusan jemaat dengan jumlah anggota Jemaat Bethel Ikuf sebanyak 33 KK atau 80 jiwa. Peresmian dan pentahbisan gedung gereja GBAI Jemaat Ikuf diawali dengan ibadah syukur yang diikuti oleh sejumlah perwakilan GBAI di Kabupaten Maibrat dan Sorong. Bupati Maibrat Bernard Sagrim dalam sambutannya mengatakan patut dan bersyukur kepada Tuhan mengingat gereja yang dibangun ini merupakan rumah doa yang akan digunakan Jemaat Bethel Ikuf untuk berdoa dan memuji Tuhan. Bupati berharap jemaat selalu harus aktif di gereja atau rumah Tuhan yang baru diresmikan dan rumah Tuhan yang dibangun sangat megah tidak boleh kosong. Seluruh jemaat wajib untuk melaksanakan ibadah dan mempunyai komitmen dengan iman sehingga mendatangkan berkat bagi distrik Aitinyo Raya ke depan. Bernard Sagrim mengakui gereja yang dibangun cukup indah dan membuat ia sangat terharu karena tanda-tanda kerajaan Allah yang harus disambut. Rumah ini adalah rumah doa, jadi kita semua gunakan rumah ini untuk kita berdoa memuji Tuhan. Jadi jangan sampai kita rame-rame hari ini resmikan, terus kita yang lain pulang, minggu besok lagi kosong. Ya, itu yang saya harap kita harus
komit dengan iman kita, konsisten dan tegak lurus dengan Tuhan untuk kita beribadah di sini, sehingga berkat ini kita bisa bawa dan berkat ini terus kampung Jitmau Raya, distrik Jitmau Raya akan menjadi berkat terus ke depan. Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Gereja Baptis Anugerah Indonesia (GBAI), Pendeta Matias Yarolo mengatakan, gereja yang baru diresmikan merupakan impian jemaat Bethel Ikuf dan perlu disyukuri atas kerja keras panitia lokal umat GBAI di kampung Ikuf. Ia menambahkan, GBAI saat ini berada di daerah global dan perjalanan GBAI di wilayah Kabupaten Maibrat sejak tahun 1923. Bangunan gereja masih dibangun dengan kulit kayu dan bambu, dan saat ini sudah berubah. Umat mulai berlomba-lomba dan saat ini GBAI berada di era persaingan kompetisi pelayanan. Ini di mana gedung yang mereka impikan itu boleh kita saksikan hari ini. GBAI sekarang ini berada di era global dan juga GBAI sekarang ini berada di era pelayanan yang cukup tinggi, dan hati-hati jangan memperhatikan gedung-gedung yang banyak dan umat ini banyak yang lumpuh semua. Sementara Wali Kota Sorong, Lambertus Jitmau, yang juga selaku tokoh Aitinyo Raya mengaku dan bangga atas kebersamaan masyarakat di Kampung Ikuf dan Kampung Jitmau membangun rumah Tuhan yang megah demi memuliakan nama Tuhan. Lamber berharap kepada generasi anak muda hindari minuman keras agar menjadi harapan bagi bangsa ke depan. Sehingga gereja besar ini bisa diresmikan pada hari ini. Secara khusus kepada anak-anak di Kampung Jitmau, kekompakan dari dulu, hari ini dan terus ke depan tetap terpelihara. Tadi saya sampaikan barang gereja banyak, pendeta banyak, tapi anak-anak mabuk banyak itu kan susah ya. Jadi tolong dibina anak-anak itu sebagai generasi muda gereja, generasi muda harapan bangsa ke depan menjadi terbaik. Dari Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, tuntas sudah perjumpaan kita dalam berita Papua Barat hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Estika pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.